semuanya, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Mohon maaf dengan background yang berantakan karena saya baru selesai masak dan cuci piring. So, di sini di hadapan saya ada seblak ala Lona yang dimana pakai makaroni seperti biasa dan pakai kerupuk udang. Ini menggila ya pedasnya pastinya karena ini aku pakai sambal sampai 3 sendok sambal. Tuhan berkati makanan ini, semoga aku tidak sakit perut. Amin. Hari ini mau ke dokter lagi, nanti sekitar jam 2 aku udah OTW ke dokter. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang belajar bahasa Jerman. 2 hari ini kalian keganggu sekali karena aku harus pergi ke dokter. Kan enak. Enak say. Nggak pakai kuah kak. Tidak. Tadi sengaja emang aku pakai air masaknya, cuman aku tunggu menyusut. Telurnya ini belum baru matang ya, mau diangkat, jadi benar masih panas banget, pedas, jadi kalian bisa bayangin tuh. Pagi-pagi aku sarapannya seblak. Ini aku suka kerupuknya, kerupuk udang. Di Jerman tuh nggak ada kerupuk warna-warni guys. Di toko Asia nggak ada yang jual. Enak banget. Hai. Buat teman-teman yang muslim, selamat hari raya Idul Adha ya. Semoga tahun depan kita nanti di Indonesia kita bisa ikut nyumbang ya, walaupun saya Nasrani. Pengen banget deh ikut-ikutan kurban gitu. Karena di Alkitab juga ada kurban. Kalau di Alkitab itu kurbannya itu domba. Ya. Kalau Idul Adha itu bisa nggak sih korbannya korban domba? Atau hanya kambing sama sapi aja? Aku juga nggak tahu, soalnya penasaran. Enggak, diedit dulu. Bayar apanya, sapi dan kambing kak? Oke. Itu cuma sapi sama kambing aja. Yang uniknya nih ya, kalau Idul Adha di daerah rumah aku nih, dulu kan aku tinggal di Cililitan ya. Aku lahir dan besar tuh di Cililitan, Jakarta Timur. Jadi kalau misalkan setiap Idul Adha tuh kita walaupun Nasrani, walaupun kita tidak merayakan Idul Adha, cuman kita selalu kebagian daging. Ada aja ngebagian daging. Entah dibikin rendang sama nyokap, atau di sate, makan seblak. Bayar bahasa Jerman sama kakak 0 gratis. Enak banget. Kamu ya? Iya. Iya kan? Pedas. Aku memang suka makan yang pedas-pedas. Berantakan banget ya belakangan gue. Ya gitulah guys, soalnya kalau habis cuci piring
Untuk periksa apa? Jadi kalau kalian perhatikan leher di bagian kanan aku ini itu agak sedikit membesar ya. Dan kemarin tuh aku ke dokter klinik yang house arts itu, dia tidak bisa mendiagnosis karena dia juga nggak tahu ini apa. Kemarin sih dicek sama dia pakai itu yang alat apa namanya ya, bukan, itulah pokoknya ya, dicek tapi katanya nggak ada suara-suara aneh sih. Berarti puji Tuhan bukan suatu hal yang berbahaya banget. Tapi dia nyuruh aku datang ke dokter HNO, THT kalau dalam bahasa Indonesia, untuk ngecek lagi ini sebenarnya apa. Semoga sih cuma virus biasa aja ya, jadi bisa cepat perginya, hilangnya gitu. Bisa ada yang tanya, sana ada yang tanya cara ikutannya gimana kak. Kalau untuk pendaftaran belajar bahasa Jerman sudah tutup. Dan kayaknya ini angkatan terakhir karena program bayi tabung aku mau fokus ke situ dulu nanti. Paling Agustus akhir sama September akhir harus mereka sudah selesai semua supaya aku bisa fokus untuk program bayi tabung. Nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran ya, harus happy karena untuk ngajarin orang membantu orang belajar bahasa Jerman itu ternyata stresnya itu luar biasa loh. Bebannya itu banyak banget, beban di pundak tuh banyak banget, sumpah. Hai. Enak. Amin. Lah, oke. Nanti siang makan lagi nih guys sebelum berangkat. Jerman ada PPKM nggak? Udah lewat Jerman mah. Aku bingung sama orang-orang yang kemarin ngebandingin. Enaknya kalau di Jerman tuh Euro nonton bola tuh udah orang-orang udah pada lepas masker segala macam. Ya, mereka mungkin tidak tahu bagaimana prosesnya sampai di sini tuh orang-orang sudah banyak yang berani untuk lepas masker. Dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, khususnya di tempat kita ya di NRW ini, toko-toko tuh semua tutup teman-teman. Mall semua tutup, yang buka itu cuma supermarket, kantor pos, kantor polisi pastinya ya, bank, itu aja. Sisanya toko-toko segala macam itu, mall-mall itu segala macam, semua harus tutup. Restoran semua tutup. Jadi kalian bisa bayangin banyak orang yang bangkrut usahanya, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, ya. Dan akhirnya untungnya di sini udah banyak yang vaksin kan. Tuh. Dan orang-orang yang nonton bola itu, setahu aku ya, mereka itu harus dites dulu sama harus nunjukin vaksin, kartu vaksin, kalau nggak salah ya. Shalom. Miss you too. Lumayan nih guys pedesnya. Aku masih belum bisa olahraga berat dulu karena kemarin aku coba untuk sit up, pull up, zumba. Ini tiba-tiba tuh kayak sakit, aku nggak bisa nengok ke kanan gitu, berat.
Tante lagi makan apa? Tante lagi makan seblak. Lamar kerja yang dibutuhkan sertifikat vaksin. Oke. Baru tahu aku. Habis. Halo. Kenyang guys. Kakak mau nurunin berat badan ya? Iya. Tahu gak sih, aku kemarin itu ya dalam waktu 6 hari aku bisa turunin 3 kilo. 3 kilo. Tambah kakak tidak. Itu nanti buat nanti siang. Nanti jam 12 sebelum aku berangkat ke dokter. Aku bisa kemarin nurunin 3 kilo dalam waktu 6 hari. Jadi hari pertama itu aku lari 3 putaran 3 kilometer. Makannya aku berjaga banget. Aku makan berat itu cuma sekali dalam 1 hari. Itu pun cuman makan gado-gado. Terus hari kedua aku zumba, makan juga sama gado-gado. Hari ketiga itu aku ngapain ya? Pokoknya setelah itu zumba, soalnya cuaca itu nggak jelas kan, hujan terus. Jadi aku nggak bisa keluar untuk olahraga. Jadi cuman di rumah aja, zumba, workout, ngikutin dari YouTube, segala macam aku lakuin dan puji Tuhan. Jadi kayak nurunin berat badannya itu nurunin berat badan yang sehat gitu, yang nggak cuman nggak makan dalam 1 hari cuma minum air putih. No, aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau nanti kalau aku kurus terus ini semua bergelambir segala macam. No, aku nggak mau. Aku mau olahraga pokoknya supaya berat badannya tuh turun tapi yang sehat gitu. Tetap boleh makan, tetap boleh aku ngemil, tapi ngambilnya aku ngemil buah, terus minum air putih, minum teh jahe pakai madu, sama minum yogurt. Udah, itu aja. Kakak pindah warga negara? Tidak, aku warga negara Indonesia. Aku nggak kepikiran untuk pindah warga negara guys. Serius nggak kepikiran karena ya karena nggak mau aja, belum mau, dan kayaknya nggak mau. Karena kita punya misi nih, aku sama suamiku, untuk beberapa tahun ke depan nih kita lagi mau nabung. Setelah program bayi tabung selesai ya, kita mau nabung untuk keliling dunia. Nanti kita sama anak kita mau keliling dunia sama keliling Indonesia gitu. Targetnya itu. Makanya kalau aku pindah ke warga negaraan, aduh ntar ribet lagi, ribet, pusing nanti untuk jadi balik lagi jadi warga negara Indonesia. Mendingan gak usah. Habis nggak? Enggak. Kemarin pas dagang ya, ini aku sambil cerita-cerita ya. Kemarin puji Tuhan aku seneng banget, happy banget. Itu kemarin aku dagang, itu aku dapetin uang sekitar 100 berapa gitu, 160-170 euro. Itu dari jam 6, setengah 7 pagi kita udah di sana, baru beres-beres segala macem, baru start dagang itu sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Itu hampir dapet 200 euro. Jadi hampir dapet 3 jutaan. Hampir ya, hampir. Puji Tuhan, happy banget. Terus tapi ternyata, oh my god, Tuhan berkata, itu uang tidak besar untuk kamu dan suami kamu, tetapi untuk mobil kamu. Karena kemarin mobil kita mogok. Ternyata mogok. Pas abis dagang itu mogok, kita nggak bisa pulang ke rumah. Akhirnya suamiku nelpon orang asuransi dan baterai mobil kita ternyata rusak. Dan akhirnya hari ini Thor diganti baterainya, dan itu bayarnya sekitar 200-an euro. Jadi yang ada kita nombok. Sedih sekali, tapi it's okay. Jadi kita kemarin kerja itu untuk Thor, bukan untuk dompet pribadi. Mir gets good, danke. Berat badan 6 bulan turun 15 kilo. Wow, mantap. Kalau aku sih targetnya sampai 55 kilo aja. 55 kilo aja. Itu udah cukup banget. Berat badan aku itu seminggu yang lalu masih 62 kilo dan sekarang 59 kilo. Jadi udah turun 3 kilo. Tuh. Kak, Lona sih bantal tuh waktu tidur kalau ngadep kanan atau kiri. Tadi gitu kalau maksudnya namanya sih bantal. Maksudnya di Manado namanya sih bantal.
Aku kalau tidur itu ngadepnya ke depan. Ya. Soalnya kalau ke kiri ke kanan aku nggak bisa napas. Sesek napas kalau kelamaan. Kapan balik ke Medan? Nanti ya, tunggu corona. Tunggu corona ya pergi dulu. So, dan yang lucunya lagi itu kemarin pas kita pulang itu, akhirnya kan ada orang ngebantuin kita untuk nyalain mobil kan dari asuransi. Akhirnya kita bisa pulang bawa mobil. Terus ternyata di situ di depan kita itu ada nenek-nenek. Dia itu nggak tahu jalan pulang ke rumahnya dia guys, karena salah bantal. Kak, bukan sih, kurang tahu juga sih Kak, aku salah nonton itu channel kok seru, apalagi masak-masak. Terima kasih. Nah, jadi tuh nenek-nenek dia tuh nggak tahu jalan pulang. Jadi dia ikutan jualan itu karena pas dia keluar dari rumahnya, ada orang bawa anjingnya, pasti dia mau jualan barang-barang bekas nih, mau ke Trodel Mart, karena dia juga mau ke Trodel Mart, tapi dia nggak tahu Trodel Mart di mana. Ada dia ngikutin orang yang bawa hanger itu. Nah, sampailah ke kota Medan. Nah, dia belum pernah ke Medan, jadi dia nggak tahu jalan pulang. Untungnya plat mobil kita sama plat mobil dia itu sama-sama HSK. Ya, kalau kalian lihat itu yang HSK itu, yang di situ itu adalah plat mobil kita, HSK. Nah, akhirnya setelah mobil kita nyala, akhirnya kita berinisiatif untuk nganterin si nenek itu pulang ke rumahnya. Walaupun jarak dari rumah kita ke rumah si nenek itu sekitar setengah jam lebih ya, lewat jalan tol. But it's okay, fun. Akhirnya aku sampai bikin aja video YouTube, video jalan tol dari sini ke sini, dari Houston sampai Oldsberg, tempat si nenek itu. Seru sih kemarin jualan. Jadi nggak cuman masalah jualan dapat uang segala macam, tapi bisa dapat kenalan baru, ketemu orang-orang banyak. Have fun, bener-bener have fun banget kemarin. Raju sama Ritona sama. Raju sama Ritona sama kan, Haletko Ritonang. Iya, jadi Aritonang itu ada 3. Ada Opusunggu, Rajagu, sama si Mare-Mare. Oke, aku udah saya cuap-cuapnya ya untuk yang di YouTube. Thank you for watching, karena udah panjang banget, udah 17 menit. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Semuanya, dadah. So,